Udah siang nih. Kalau kamu masih bengong depan layar, bahaya tahu. Tenang, kita datang bawa musik, info menarik, dan cerita kocak buat nyelamatin mood lo. Pokoknya, siang ini kamu gak cuma dengerin radio, tapi ikutan main di dunia kita. Ini Obsesi, obrolan seru siang. Karena siang gak pernah seasik ini. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Hai sahabat BC, balik lagi di Obsesi obrolan seru siang. Masih sama aku Rara dan Yusri, yang akan menemani siang hari sahabat BC dengan berbagai macam informasi yang super duper mega menarik. Kali ini super duper mega menarik. Apalagi Menarik untuk banget. pegawai bea cukai ya. Betul, Iya. karena kita sudah hadir di sini narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Paten lah pokoknya. Iya, kemarin tadi pagi ada juga yang ahli di bidang perpajakan. Wow. Dari Kanwil Pulau Gadung ya. Pulau Gadung, Kanwil Jakarta Timur. Pulau Gadung. Kanwil DJP Jakarta Timur membahas Luar tentang biasa. perpajakan. Betul. Tadi pagi. Sekarang kita siang membahas tentang apa nih? Tentang pengelolaan kinerja. Iya, pengelolaan kinerja di bea cukai. Jadi untuk sahabat BC yang mendengarkan selain pegawai bea cukai ya, pengelolaan kinerja ini sebenarnya sudah lama ada di bea cukai ya kan. Betul. Dari kinerja kita juga diukur ya. Betul, biar kerjanya nggak sia-sia ya. Nggak sia-sia, betul. Nggak sia-sia dan terarah. Betul. tentunya. Nah, obrolan kita siang hari ini bakalan daging banget nih. Daging banget, kita Daging undang langsung dari Direktorat Betul. Kepatuhan Internal ya, Subdirektorat Pengelolaan Kinerja. Betul. Ada Pak Juli Bajuri. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Alhamdulillah. Sehat nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Aktivitas apa? Lari-lari? Enggak sih, Apa olahraga apa? Jalan? jalan dari gedung Kalimantan ke sini. Oh iya, betul. Jauh ya dari Kalimantan ke Jauh, Papua. jauh dari Kalimantan ke Papua, Papua ke Sulawesi jauh. Jauh. Lumayan ya, muter-muter. Betul. Ya. Oke. Ada Pak Samuel Silitonga. Panggilannya Mas? Pak, selamat siang Mas, saya Samuel. Mas Samuel. Oke. Ini jalannya dari Papua juga ya? Dari Kalimantan juga? Iya Oh, Mas. Ini muter Jawa. Oh, enggak. Keliling dulu Mas. Keliling dulu, ya keliling dulu. Jadi sahabat BC di kantor pusat ini memang gedung-gedungnya ya menarik, nama-namanya tuh nama-nama pulau. Betul. Iya. Ada gedung Merauke, ada gedung Sabang. Ada Sabang, Merauke ada, Jawa ada, ya kan. Madura belum ada ya? Belum. Nah, ini harus kita usulin juga ya, ini Madura harusnya ada juga. Yang pulau kecil-kecil juga belum ada. Gitu. Oke. Kita kali ini mau membahas tentang e-performance. Nah, ini seperti apa sih e-performance ini? Dulu kan zaman dulu kan kita pakai aplikasi sendiri ya. Pakai E-performance dulu. ya. Sekarang sudah masuk di satu Kemenq. Wah, Jadi keren. konsepnya tuh terintegrasi semuanya di satu Kemenq, baik itu pengelolaan kinerja, mau itu cuti, mau itu absen, mau itu apa, semuanya di satu Kemenq sekarang. Betul. Nah tadi sempat aku sebelum berangkat ke radio nih Ra, Ya. ke studio, aku disamperin kasihku. Nah ini udah triwulan ketiga nih. Waduh. Triwulan ketiga, sebentar lagi nih mau masuk akhir tahun ya. Sekarang ini ada perubahan aplikasi katanya. Nanti Ya. jangan lupa lo ngajuin. Tadi ngajuin evaluator kalau nggak salah. Evaluator. Terakhir besok gitu. Oh ya siapa? Saya siaran dulu gitu. Itu. Nah, ini dengar-dengar ada yang baru juga. Tapi tadi kata kasihku tadi. Tapi apa yang baru? Coba kita tanya. Siap. Bapak, silakan. Baik, Mas Yusril ya, Ya. Yusril sama Mbak Rala. Memang benar sekali ya, di akhir tahun ini pasti udah mulai sibuk nih, apalagi mau triwulan 3 nih ya, mulai penerapan aplikasi yang baru nih. Sebenarnya aplikasi ini sudah istilahnya sudah mulai di launching di 2024. Ya. Nah, yang full penerapannya di 2025. Oke. Ya, sekarang ini memang kita full, nggak lagi seperti tahun sebelum-sebelumnya yang melalui e-performance. Ya,
yang dulu itu EVA Perman, kemudian sekarang diganti dan full penerapannya di 2005 melalui modul kinerja di satu Kemenq. Begitu. Modul kinerja. Modul Ya. kinerja satu Kemenq. Berarti itu aksesnya melalui satu Kemenq, menu di kinerja. kinerja ya. Ya, Iya, menu iya. kinerja ada menu kinerja ya. Kemudian ada perilaku, ada kinerja. Oke. Oh, berarti e-performance sudah tidak dipakai lagi, Pak. Tidak dipakai. Oke. Full tidak dipakai. Jadi murni sekarang di satu Kemenq dan terintegrasi dengan Nadine, kemudian juga kepegawaiannya juga sudah terintegrasi gitu. Oh iya benar. Berarti ini kompak banget ya, pengolahan kinerja bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Iya, Jadi nggak ada benar. lagi alasan buat kayak, malas mau netapin evaluator, malas Iya. mau ini, malas mau ini. Karena semuanya udah ada kompak semua di satu Kemenq. Semua di satu Kemenq. Nah itu. Nah ini kita ngobrol sama Pak Juli tadi, sekarang kita ngobrol sama Mas Samuel ya. Iya. Biar nggak ngantuk kayak ngantuk Mas Samuel. Nungguin kapan aku ditanya gitu kan. Oke, kita kasih pertanyaan. Nah, tadi kan modul baru tuh Mas Samuel. Nah, ini kira-kira sejak kapan sih Mas modul kinerja di satu Kemenq ini digunakan? Baik Mas, jadi sebenarnya untuk modul kinerja seperti yang disampaikan Pak Juli itu udah diterapkan di tahun 2024. Ya. Cuma memang di tahun 2024 itu baru sebatas uji coba. Oke. Kita nyari bug-bugnya, kekurangannya di mana. Jadi 2024 untuk pengelolaan kinerja kita masih menggunakan e-performance modul kinerja satu Kemenq hanya sebagai uji coba. Nah di tahun 2025 ini itu kita baru full menggunakan modul kinerja di satu Kemenq. Seperti itu Mas. Oh, 2000. Jadi sebenarnya pengembangannya 2024. Betul, inisiasinya udah dari tahun lalu. Berarti kita harus banyak adaptasi nih sama tampilan-tampilan baru yang tentunya beda dari menu-menu di e-performance ya Mas ya. Oke. Nah, boleh nggak sih Mas dikasih tahu apa sih bedanya yang di e-performance sama di aplikasi satu Kemenq? Ada yang baru nggak? Atau sebenarnya sama aja cuman menu-menunya aja yang diselip-selipin gitu, gimana bedanya? Oke, jadi sebenarnya untuk modul kinerja di satu Kemenq itu sebenarnya pengembangan dari aplikasi sebelumnya e-performance. Oke, pengembangan. Ya. Nah, di aplikasi satu Kemenq itu ada beberapa fitur baru yang nggak ada di e-performance. Oke, Nah, dikembangin. yang pertama itu ada terkait perjanjian kinerja. Oke. Jadi kalau di e-performance dulu kan kita kenal dari masing-masing menu pegawai ada yang namanya kontrak kinerja. Betul. Melekat di masing-masing pegawai. Betul. Sedangkan untuk organisasi di e-performance itu sebenarnya belum ada. Nah di satu Kemenq ini di modul kinerja itu ada menu baru terkait perjanjian kinerja itu melekatnya di organisasi. Oh. Seperti itu. Nah untuk menu perjanjian kinerja sendiri nanti digunakan untuk penyusunan perjanjian kinerja sampai dengan persetujuan atasan langsung hingga nantinya menghitung nilai kinerja organisasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain dari PK itu ada juga menu baru. Untuk kan dulu kalau kita di e-performance kita kenal kontrak kinerja. Ya. Nah, untuk saat ini kita kenal dengan SKP. Itu sama? Sama intinya kinerja dari masing-masing pegawai. Oke. Ya. Yang membedakan yang sekarang itu prosesnya. Jadi untuk proses penyusunan SKP itu berjenjang mulai dari atasan langsung sampai ke bawahan hingga pelaksana. Jadi kalau atasan langsung belum menyusun, nanti pelaksananya sebaiknya jangan nyusun dulu, soalnya untuk cascadingnya nanti menunggu dari atasan langsung. Iya. Seperti itu. Oke, jadi meminimalisir miss ya. Biasanya kan ada yang entah salah ketik, kadang Iya. berinovasi sendiri gitu kan. Ternyata tidak seperti Padahal itu. ikunya itu cascading. Iya, Betul. benar. Lebih jelas sih ikunya Kemarin bagus aku sempat sih, Ra, sempat kan kita 2025 udah pakai ya. Kemarin waktu awal-awal aku oh iya jadi lebih enak. Kayak download gitu. Jadi kalau dari atasan langsung ada cascade dari Kasubdit ke Kasih ada cascading. Tinggal diklik aja. Terus juga menu-menunya lebih itu lebih compact, lebih lengkap. Maksudnya kalau ngisi target juga nggak yang tersembunyi kayak di e-performance ini udah tinggal langsung klik, langsung update aja. Klik langsung update aja. Langsung update. Jadi Menarik banget. sebenarnya dari atas ke bawahnya juga biar nggak miss juga gitu kayaknya. Betul banget. Oke. Nah, tadi kan ke yang di satu Kemenq udah dari 1 tahun nih. Apa sih perubahan atau migrasi itu kenapa
dari e-performance kenapa harus berpindah ke aplikasi baru? Oh ya, mungkin latar belakang ya. Jadi Iya. ceritanya dari e-performance ke satu Kemenq itu yang pertama e-performance tuh dulu dirasa terlalu rumit gitu ya, terlalu cara pengoperasiannya belum user friendly. Ya betul. Nah, jadi kenyamanan pengguna yang diutamakan. Nah, yang sekarang kan lebih tombol-tombolnya lebih menarik, kemudian juga aksesnya lebih enak gitu ya, lebih enak dibanding e-performance begitu. Jadi kemudahan untuk penggunaannya itu lebih user friendly lah ya. Nah gitu. Kemudian latar belakang lain kita juga mengakomodasi integrasi ya. Jadi integrasi antara kinerja organisasi dengan kinerja pegawai sehingga ada tergambarkan keterkaitan ya antara IKI atasan dengan IKI bawahan gitu. Jadi dari misalnya pimpinan unit dulu dibuat PK atau perjanjian kinerjanya, kemudian nanti dari PK-nya pimpinan turun ke bawahannya yang disebut tadi cascading gitu ya. Nah itu tinggal di cascade atau tinggal diturunkan aja sehingga dari bawahannya tinggal mengambil itu ikunya dan mereka membuat SKP dari atasannya. Nah itu, jadi lebih ada keterkaitan gitu ya. Lebih jelas. Dari atasan ke bawahan. Kalau dulu kan masing-masing nih, atasan buat sendiri, Kita bikin sendiri. bawahannya juga buat sendiri, nggak ada iku yang secara aturan bisa di cascade gitu. Kewajiban cascade-nya nggak melekat ya kalau yang dulu itu. Kalau yang dulu. Nah kemudian latar belakang lain yang baru ini kita sudah mengakomodasi peran atasan langsung ya, langsung gitu, jadi bisa ada persetujuan dan lain sebagainya. Iya, benar-benar. Lebih mudah gitu. Jadi Betul. tinggal validasi nanti langsung kekirim. Ada menu itu, benar-benar. ada menu validasi dari atasan langsung. Benar-benar. Kemudian yang utama nih ya, latar belakang migrasi ini karena kita semangat satu Kemenq yang terintegrasi. Jadi ini terintegrasi dengan aplikasi Nadine, kemudian terintegrasi dengan data kepegawaian kan gitu, dengan cuti, kemudian dan lain sebagainya. Karena nanti di persetujuan itu kan ada butuh atasan langsung. Nah itu data atasan langsung, data bawahan, data pegawainya itu ada di aplikasi kepegawaian itu. Jadi otomatis nyambung tuh, kita nggak 2 kali kerja seperti itu. Dan itu gabung di aplikasi Nadine ya, tata persuratan. Dan ini seragam seluruh unit eselon 1. Jadi sama gitu. Keren. Kita dengan DJPB, DJP dan lain sebagainya itu aplikasi yang sama. Jadi seragam. Intinya itu. Keren banget sih. Keren Lebih banget. efisien ya. Betul, juga. lebih efisien banget. Nah, tadi Pak Juli udah bilang kalau ternyata ini pengelolaan kinerjanya terintegrasi antara cuti, antara absen mungkin ya Pak ya. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan kinerja pegawai dong. Betul. Kayak penilaian perilaku. Nah, itu apakah ada kaitannya atau enggak Pak? Di aplikasi yang baru ini ada menu untuk penilaian perilaku. Itu juga terintegrasi sama gitu. Jadi ada menu untuk penilaian perilaku yang kita harus menilai bawahan, menilai peer, menilai atasan seperti itu. Itu juga udah diakomodir gitu ya. Betul. Jadi kita bisa milih anggota kita yang memang bawahan kita gitu kalau memang dia menjabat gitu ya. Itu ada seperti itu. Kita bisa centang nanti keputusan akhirnya ada di atasan langsung kita yang menetapkan begitu. Keren sih. Berarti lebih itu ya, lebih memudahkan kita untuk menilai perilaku nih, perilaku bawahan, perilaku teman gitu. Ya, mempermudah ya dan mengintegrasikan semuanya. Jadi apa yang dikatakan oleh netizen yang budiman biasanya. Kita sendiri dulu, sahabat BC ya. Ini sebenarnya siaran ini untuk internal ya, tapi kita bisa lah sahabat BC yang lain bisa tahu gimana sih di internal Bea Cukai itu sebenarnya integrasi semuanya dan efisiensi itu sangat ini ya, sangat dijunjung tinggi ya, diperhatikan. Kan kemarin banyak ngomong
Indonesia ini pemerintah tuh sering bikin aplikasi-aplikasi banyak gitu kan. Terus nggak semuanya nggak nyambung gitu. Nggak kepake, nggak kepake. kececer, buang-buang duit. Iya, Waduh. ternyata sebenarnya di Bea Cukai sendiri sudah ada ini, apalagi sekarang 2025 sudah diimplementasikan. Tuh, gitu. udah mau ke satu pintuin semua gitu. Ini menjawab nih salah satu ya pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Betul. Oke. Next. Nah, tadi kan ada banyak menu nih Pak. Banyak Nah, menu. Mas Samuel. Itu kan ada menu baru terkait kinerja organisasi tadi. Nah, di dalam itu isinya apa aja sih Pak sebenarnya? Biar sahabat BC maupun pegawai bea cukai tahu tuh isinya apa. Baik Mas, tadi kan seperti yang udah disampaikan ada menu baru nih, perjanjian kinerja. Iya. Nah, di tab perjanjian kinerja dikelola organisasi itu ada beberapa menu. Yang pertama ada menu perjanjian kinerja. Ya. Nah, menu ini nanti digunakan untuk penyusunan perjanjian kinerja atau PK sampai dengan nanti disetujui oleh pimpinan unit dan disetujui oleh atasan langsung dari pimpinan unit. Nah, karena kan tadi seperti yang disampaikan Pak Juli udah terintegrasi nih antara menu kinerja dengan menu Nadinku. Jadi nanti setelah disetujui nanti akan masuk di Nadin 1 Kemenq untuk proses TTE-nya. Jadi ya Jadi nggak perlu upload gitu ya. Iya, betul Mas. Dia langsung connect gitu. Betul. Wah, itu penting. Canggih. Gitu. Canggih banget, canggih banget. Canggih, keren. Kemudian ada juga nih Mas, ada menu terkait review PK, review perjanjian kinerja. Iya. Jadi ketika pengelola kinerja organisasi sudah menyusun PK, nanti kita review. Ini datanya udah bener nggak sih? Target PK-nya, target IQ-nya udah bener nggak sih? Manual IQ-nya udah lengkap belum atau belum seperti itu. Prosesnya sendiri nanti direview secara berjenjang. Yang pertama dari pengelola kinerja masing-masing unit. Kemudian apabila sudah direview, akan direview oleh pengelola kinerja dari unit di atasnya. Jadi berjenjang. Misalnya dari KPBC, pengelola kinerja organisasinya udah nge-review nih. Nanti selanjutnya akan direview PKO di Kanwilnya. Seperti itu Mas. Oke. Kemudian ada juga nih menu baru terkait pengisian realisasi. Itu di menu NKO dan LCK. Jadi ketika PK-nya udah jadi, kita mau ngisi realisasi IQ-nya tiap bulan, itu ada di menu NKO dan LCK. Output akhirnya nanti berupa nilai kinerja organisasi dari setiap bulannya, seperti itu. Wow. Ya. Semuanya terukur dan ternilai. Dan ternilai. Tadi kan sahabat BC yang di eksternal ya, yang nggak tahu ini apa sih NKO, apa sih ini kinerja organisasi. Mungkin bisa dibayangkan kalau di corporate teman-teman masing-masing ada KPI ya. Betul. Key Performance Index-nya organisasi atau sebuah korporasi. Betul. Nah itu tadi yang dijelaskan Mas Samuel. Seperti itu ya. Benar. Nah mau nanya nih Mas Samuel, meneruskan pertanyaan dari teman-teman nih, pasti banyak yang nanya ya. Tadi kan udah ngomongin soal review-review ya. Kira-kira nih kalau misalnya terkait SKP, terkait perjanjian kinerja ini, kalau misalnya kita udah ngisi nih, salah atau ada yang mau diubah, atau aduh typo nih, Ya. aduh kurang nih gitu. Ngantuk hanya banyak. Terus kayak ngisi apa ya formula IQ-nya kayak waduh salah nih, harusnya indeks kok jumlah gitu misalnya. Itu tuh manual IQ-nya. Iya. bisa itu nggak sih, bisa diubah nggak sih? Baik Mbak, jadi sebenarnya apabila ada kejadian data yang salah nih, itu masih bisa diubah selama belum ditetapkan. Menunya dari mana? Yang pertama dari atasan langsung. Jadi di SKP bawahan itu nanti atasan langsung bisa istilahnya memvalidasi data SKP dari anggotanya. Ya. Bisa ngerubah targetnya misalnya, bisa ngerubah manual IQ-nya seperti itu. Kemudian menu yang kedua bisa juga diubah melalui akun pengelola kinerja organisasi atau PKO dari masing-masing unit. Jadi misalnya nih pegawai di KPBC ada data yang salah nih, bisa juga selain menghubungi atasan langsung, juga menghubungi pengelola PIC dari pengelola kinerja organisasi. Biasanya di seksi KI-nya kan. Nah, itu ada menunya, ada menu review K3, ada juga menu terkait kelola pegawainya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya sahabat BC kalau misalnya ada salah ngisi IQ, ngisi deskripsi, ngisi typo atau mungkin manual IQ-nya salah, masih bisa diubah. Masih bisa diubah, nggak perlu khawatir. Kalau kelewat semua?
Waduh itu mah. Tapi ini kasihan mungkin ada, PKO-nya, ya. iya. Mungkin ada satu Kasihan dua orang kali pokoknya ya. jangan dong. Kalau semua adendum berarti ya. Jangan dong. Tapi mungkin yang bisa jadi atensi itu kan selama SKP-nya belum ditandatangani atau belum disetujui oleh pegawai maupun atasan langsung. Betul. Oke. Tetapi kalau memang misalnya udah disetujui, ternyata ada salah target nih, atau ternyata wah saya mau nambah IKU nih. Nah itu prosedurnya melalui adendum. Oh, masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Iya, Tapi iya. kalau hanya sekedar melengkapi manual IKI itu bisa juga melalui menu atasan langsung ataupun dari akun pengelola kinerja organisasinya. Soalnya kan intinya data-data yang nggak ada di SKP itu masih bisa dibetulkan. Betul. Tetapi kalau data yang di SKP misalnya nama IKI, target. IKI dan sebagainya, intinya muncul di SKP, itu prosedurnya melalui adendum SKP seperti itu. Ya, betul. Di adendum ya teman-teman. Iya, Kalau iya, ada iya. yang salah dan udah terlanjur ditetapkan. Ibarat kata itu kalau IKI kan undang-undang ya kan. Kalau si manual IKI-nya berarti penjelasan undang-undang ya kan. Kalau undang-undangnya ya harus dirubah dong ya. Iya, Harus dirubah bener. perubahan undang-undang. Iya, gitu. Betul kayak gitu ya. Berat sahabat juga ya Desi. ngomongnya. Berat. Undang-undang, Berat undang-undang. banget. Contohnya susah, aku nyari contoh yang kecil susah. Iya. Oke, jadi itu keren banget ya. Jadi bisa dirubah dan emang ya namanya human error tuh pasti ada kadang ya. Tetapi kita kan juga harus meminimalisir atau ada solusinya Betul. gitu, solusi lain. Tapi jangan sampai menyusahkan PKO-nya juga ya. sahabat BC. Jangan dirubah-rubah semua ternyata. Tapi mau nanya deh, penasaran nih. Tadi kan ngomongin adendum ya. Sebenarnya prosedur adendum itu susah apa enggak sih, Mas? Baik Mbak, jadi sebenarnya prosedur adendum itu untuk di aplikasi Satu Kemenq gampang sebenarnya. Tinggal yang pertama itu pegawai membuat SKP baru. Jadi misalnya contohnya pegawai mau nambah IKI nih, Ya. SKP awal tahun belum ada IKI tersebut. Ya. Ketika mau adendum nanti buat SKP baru, nanti ditambahkan IKI yang baru, nanti baru di TTE oleh pegawai yang bersangkutan serta atasan langsung. Oke. Yang menjadi atensi ketika adendum itu nanti yang pertama cut off SKP 1 dan SKP 2 itu harus disesuaikan. Oh. Jadi harus nyambung misalnya adendumnya tanggal 1 Juli. Ya. Jadi SKP 1-nya dibuat tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Kemudian SKP 2-nya 1 Juli sampai 31 Desember seperti itu. Ya. Sama yang kedua itu di aplikasi Satu Kemenq ada periode tiap IKI-nya. Itu juga perlu disesuaikan. Seperti itu. Itu kalau misal nggak sama, maksudnya tidak sesuai misal dari 31 Juni ya. Ternyata kita kliknya 1 Juli gitu. Itu ditolak sistem apa gimana Mas nantinya? Kalau dari sistemnya mungkin bisa ke save, cuma kendalanya nanti saat penetapan DEK HEK. Wah, itu penting tuh. Misalnya ya kan, periode IKI-nya 1 Juli sampai 1 Juli. Waduh. Itu nanti di DEK HEK kemungkinan nggak muncul nih IKI tersebut. Soalnya kan ya periodenya nggak match. Periodenya nggak match soalnya. Oke. Jadi karena ini aplikasinya udah semua terintegrasi, Iya. jadi sebaiknya diperhatikan cut off-nya gitu karena Iya. semuanya nge-link gitu. Kalau sebelum ngisi ngopi dulu ya. Harus melek ya. Harus melek ya, jangan sampai ngantuk-ngantuk ya. Soalnya dulu pas inget banget tuh zaman e-performance, kita kalau mau ngisi tuh kadang suka begadang tuh. Ya, itu. Sistem Begadang kebut masukin. semalam Iya, ya. sistem kebut semalam. Itu biasanya yang Kalau terjadi. enggak, ini minta pendampingan KI-nya. Bukan pendampingan negatif ini, Iya, pendampingan positif Pendampingan ya. untuk mengisi gitu. Untuk mengisi. Itu kalau mau ngisi IKI itu biasanya ada ini PKP. Betul, sebelum Pasti ngisi laris ya. nanti narasumbernya Iya. dari KI semua. Minta PKP ya. Betul. Ya, karena penting juga kan kalau salah dikit pasti kan berefek hampir 1 semester ya berarti Mas. 1 tahun efeknya. Begitu. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol ya tentang itu tadi ya. Nah, ini kita ada sistem tapi ada yang lupa nih. Apa tuh? Siapa yang input ini? Apakah PKO semua? Apakah langsung kita ngomong terus diketikin oleh komputer? Nah, itu kita tanya. Siapa yang menginput
PK dan SKP. Ya, untuk yang PK itu termasuk pengisiannya ya nanti LCK untuk organisasi itu diinput oleh operator PKO. Oke. Jadi kalau di pusat berarti untuk dirjen ya itu Direktorat KI PKO-nya. Kemudian di Kanwil berarti bidang KI ya, bidang KI. Sedangkan untuk SKP gitu ya masing-masing itu kalau untuk pegawai ya masing-masing membuat sendiri SKP-nya gitu kan. Kemudian divalidasi oleh atasan langsung. Jadi data SKP ada nama IKI, kemudian target dan lain sebagainya sama manualnya ya mereka yang ngisi masing-masing. Bukan PKO lagi, kita hanya mungkin ditanya atau apa konsultasi boleh. Ingat aja sahabat BC diisi sendiri. Diisi sendiri, penting itu juga ya. Biar tahu Betul. Biar tahu dan biar aware juga sama. Jangan sampai ngejokiin ya. Tolong ngisiin dulu SKP itu ku, dulu. gitu. Itu kayak zaman sebelum performance saya. Dijokiin. Dulu. Kerjaan siapa yang ngisi siapa gitu ya kan. Kalau dulu mungkin masih ada zaman Microsoft Excel kali. Dulu kontrak kinerjanya masih Microsoft Excel kali ya dulu. Kalau sekarang udah aplikasi. Lebih ini sekarang lebih apa aware. namanya lebih aware lagi. Lebih aware. Kan Ya. sudah diserahkan masing-masing. Betul. Dan juga ini yang perlu diketahui oleh publik ya, sahabat BC ya. Kalau kita masuk ke aplikasi satu Kemenkeu ini pakai two factor authentication. Iya, MFA ya. MFA. Jadi kalau misal ada yang joki, nah ribet sendiri lu kan. Minta kodenya. Minta kode, minta apa gitu kan. Kodenya real time lagi, Real tiap detik time, berubah. Tiap detik berubah. Tiap semenit Jadi berubah. agak minim lah ya untuk mengisi. Udah Diisikan orang lain gitu. Betul, udah sangat-sangat security-nya udah aman banget. Oke, iya tadi isi-isi. Nah ini ya, kalau sahabat BC yang dulu zaman 2010 kali. Apalagi Dulu. orang-orang KI dulu pasti tuh ketimpaan tuh. Bener. Sekantor ngerjain IKU sekantor. Dulu, zaman tapi dulu. sebelum 2000. ada aplikasi-aplikasi. Ya sebelum ada gitu. aplikasi masih Begadang gitu kan, begadang. penghitungannya masih pakai Excel dulu ya. Kertas kerja zaman dulu. Ya. Pakai kertas kerja ya kan. Mungkin kalau sekarang buat para pegawai yang yang baru ngisi atau sudah mau ngisi tapi bingung ya kan. Nah, itu gimana sih cara proses pengisiannya? Kita tanya nih. Proses pengisian tentang IPR. Nah, IPR. Nih, tapi sebelum masuk ke proses pengisian boleh dijelaskan sedikit tentang IPR. Baik Mas. Sebenarnya untuk IPR itu kita ibaratnya melaporkan kinerja dari masing-masing pegawai. Ya. Nah, dalam konteks ini kita mengisi realisasi dari IKI dari masing-masing pegawai. Jadi kan kita udah nyusun SKP, udah ada targetnya. Nah, kita tinggal melaporkan ini loh kinerja kita tiap bulannya, ini loh kinerja kita kita sampaikan ke atasan langsung seperti itu. Untuk proses pengisiannya sendiri itu nanti ada menu di IPR. Itu nanti kita tinggal mengisi realisasinya sesuai periodenya, entah itu bulanan atau triwulanan. Kemudian nanti kita kirim, kita sampaikan ke atasan langsung. Kemudian dari atasan langsung nanti memvalidasi. Bener nggak sih ini angkanya itu realisasinya itu segini. Soalnya misalnya ada terkadang pegawai ngisi realisasi 100 maksimal. Padahal atasan langsung merasa ini kayaknya nggak kerja nih. Nggak kerja, kayaknya kerjanya nggak maksimal nih. Nah, kayaknya nggak 100 nih. Bukan nggak kerja, ini nggak 100 nih. Berapa Pak? 20. Nah itu nanti atasan langsung bisa memvalidasi atau mengkoreksi realisasi dari isian pegawai tersebut. Seperti itu Mas. Berarti emang dibikin interaktif ya antara staf sama atasan gitu. Betul-betul keren. Jadi nggak ada zamannya atasan sama bawahan diem-dieman. Iya. Nggak ada. Silent treatment udah nggak ada. Kalau pakai ilmu batin nggak bisa sekarang ini ya. Harus ngobrol minimal WA atau ngobrol gini. Ini kok 100 nih. Ini Kemarin kayaknya telat deh. Ini kayaknya kinerjanya kurang bagus kok 100 enggak. 110 ternyata. Harus ini juga Mas, di menu itu harus melampirkan bukti. Link buktinya. Bukti pekerjaannya ya. Misalkan dia udah mengerjakan apa, buktinya apa, ada ND apa, nomor sekian, itu diupload di link itu. Nah ini menarik nih, jadi mengingatkan saya akan suatu kerjaan zaman dulu, yaitu mengisi sebuah kerjaan namanya logbook.
Nah, mirip ya. Iya. Ini Dulu sebenarnya tuh pengganti logbook ya? Apa Iya, gimana? baik iya. Mas. Sebenarnya kedepannya memang karena fiturnya tuh mirip-mirip sama kayak logbook ya. Kedepannya memang direncanakan untuk logbook di checklist G1 itu memang nggak digunakan lagi. Nanti akan digantikan oleh yang di modul kinerja satu Kemenq oke. seperti itu untuk Nah kedepannya. ini Itu- menarik nih. Nah, Ini maksudnya. cerita-cerita lanjut tadi kita potong. iya, bener. gimana? Jadi sekali kerja langsung bisa dapat banyak tuh kan ngisi target realisasi Iya. terus sama ngisi buktinya. Mm-mm. Kalau dulu tuh kayak ngisinya 2 nggak sih Mas? Maksudnya ngisi di Double. performance sama ngerjain logbooknya manual lagi masih di Excel. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak dapat jaringan kantor, Iya. masuk VPN lagi. Antrinya lama lagi. Bener Kan? banget. Iya, Dulu tuh ribet banget dan Iya, sekarang iya. udah lebih praktis, logbooknya Iya. udah langsung ada di satu Kemenq ini Iya, teman-teman. dan satu Kemenq nggak aksesnya kan open internet kan. Betul, Nah, gampang lebih banget. enak. Jadi nggak ada alasan saya lagi cuti Pak, nggak ada alasan. Nggak ada orang di rumah juga bisa Iya. ngisi. Makanya betul, lebih Mau cuti gampang. gimana? Cuti di Zimbabwe ya. Zimbabwe ada internet. Mohon maaf gitu kan. Betul. Lagi betul. umroh juga bisa ngisi. Bisa. Itu dia bisa. Umroh bisa ngisi. Jadi gitu. nggak ada alasan buat nggak bisa ngisi Mm-mm. pengelolaan kinerja. Nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong IPR, ngomong SKP ya. SKP, PK, dan kinerja organisasi juga. Nah, Tapi ada satu nih Mas yang kayaknya belum kebahas dan Apa belum tuh? ada di konteks kita hari ini. tentang Kayaknya apa tuh? tentang Kayaknya sama nih kita pemikirannya. HKT. Oh, iya benar. HKT, Salah satunya itu. Salah benar. satunya itu. Nah, yang saya lihat di satu Kemenq ini ya kayaknya ada menu baru deh namanya HKT ya, yang nggak ada di e-performance sebelumnya atau mungkin saya salah sebelumnya ada tapi sekarang lebih di up lagi Up, gitu. ya. Nah, itu tuh ada nggak sih Mas bedanya HKT yang di e-performance atau HKT di yang sekarang atau dulu itu mungkin belum sekompleks yang sekarang? Jadi sebenarnya HKT kalau di performance memang sudah ada. Oh, sudah ada. Cuma Oke. ya di satu Kemenq ini ada beberapa menu yang untuk memudahkan pegawai. Oh, oke. Misalnya inovasi. Kalau Oke. dulu kan misalnya di e-performance kita nginput manual nih. Sedangkan untuk sekarang selama pegawai memiliki inovasi nanti kan sudah akan diinput di katalog inovasi. Nah, apabila pegawai tersebut memang mempunyai, ketika mau input HKT, itu nanti akan otomatis muncul di pegawai tersebutnya. Jadi nanti ada katalog inovasi, kemudian pegawai tinggal memilih inovasi yang akan diinput di HKT seperti itu. Cuma yang menjadi catatan, apabila pegawai memang nggak punya inovasi dan memang nggak ada otomatisnya di katalog inovasi, ketika kita pilih menu input inovasi itu nanti nggak akan muncul di pegawai tersebut. Jadi akan hanya muncul di pegawai-pegawai yang Yang memiliki ada inovasi seperti itu. Oh. Inputnya berarti dari pegawai masing-masing tetap ya. Iya, inputnya dari pegawai masing-masing. Tapi ada validasi, oke. ada menunya katalog inovasi itu yang bisa nginput hanya pegawai yang memiliki inovasi. Nanti akan muncul inovasi dari pegawai tersebut. Oh, berarti secara tidak langsung diinputkan oleh NKU dari organisasinya. Enggak, jadi sebenarnya karena kan modul inovasi itu sebenarnya udah ada di satu Kemenq. Jadi karena udah terintegrasi, itu nanti kan ibaratnya ngeling ke pegawai yang memiliki langsung. inovasi. Langsung Ya, itu langsung. dia. Pokoknya Karena di Kemudahan. menu inovasi itu Ya. di entry tuh pegawai mana aja yang masuk di tim itu misalnya. Oh, oke. Nah itu nanti nyambung ke HKT-nya bisa diinput di HKT. Iya. Otomatis. Berarti langsung otomatis Langsung nggak? otomatis. nggak Kemarin kan manual banyak yang ya. ngisi tiba-tiba gitu mungkin Pak ya. Nah, Manual. jadi tiba-tiba. inovasinya apa gitu. Memancing penerimaan dengan memancing ikan gitu misal. ya. Kalau itu mungkin HKT yang jenis penugasan lain. penugasan lain. Bukan HKT yang inovasi. Bukan inovasi, beda lagi. Tapi ini menarik ya memberikan kemudahan Iya, buat iya, iya. pegawai biar terpacu untuk berinovasi gitu. Betul. Benar-benar. Oke. Next. Oke. Ini tadi ternyata kita nggak sepemikiran lah. Sekarang mikirnya HKT ya kan. Kalau saya Pak Juli dan Mas Ya. Samuel ya, ini saya kepikirannya tentang K3. Waduh. Nadanya enak ya, K3 ya, enak ya. Nah, ini kan K3 ini ada proses review nih di e-performance zaman dulu kan. Kalau di satu Kemenq gimana tuh?
Nah ini untuk review K3 itu di satu Kemenkyu juga ada, tapi di menu PKO. Jadi di pegawai nggak ada. Tidak semua orang. Tidak semua orang punya menu. Menunya. Jadi menunya khusus di PKO ya, melalui menu review K3 gitu. Nah di review K3 itu apa yang dilakukan? Dia validasi untuk data SKP, kemudian data manual IKI-nya nanti dilihat, kayak semacam validasinya gitu ya. Ada eksak, proxy dan lain sebagainya yang seperti itulah dilihat. Kemudian juga review K3 juga dari setiap IKI pegawai nanti dilaksanakan oleh PKO tersebut. Begitu. Jadi ada menu sendiri untuk review K3. Dan itu adanya di menu PKO-nya. Menu PKO. Oke. Misterius nih, nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Kalau punya semua, NKP K3-nya ditinggiin semua. Karena ada konsekuensi nanti terkait K3 ini. Mungkin efeknya nanti ke THP ya, take away atau tukin lah gitu ya. Sekarang. Jadi tidak sembarangan orang mengisi setinggi-tingginya atau mengakalinya gitu kan. Nanti direview lagi misalnya. Betul. Memang itu karena ada efek domino efek. Betul. Oke. Nah sekarang ini kan kayak yang udah Mas Yusri bilang udah bulan September, udah di penghujung triwulan 3. Nah ada gak sih Mas Samuel, Pak Juli izin untuk reminder untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BC terkait pelaksanaan manajemen kinerja ini, mungkin biar nggak kelewat ya nanti gitu. Apa yang dekat-dekat yang ini harus deadline kita lakukan nih gitu. Baik, jadi sebenarnya untuk yang periode evaluasi kinerja Q3 ini itu sudah ada nota dinas dari Buses ke seluruh unit. Itu terkait apa-apa aja sih yang harus dilakukan, kemudian batas waktunya itu tanggal berapa, itu sebenarnya sudah ada nota dinas dari Buses. Misalnya yang pertama ada terkait penilaian perilaku, itu nanti kan ada pengusulan, ada penetapan, ada penilaian perilakunya, itu akan dilakukan di bulan September dan Oktober ini. Ada juga pengajuan dan penetapan keberatan serta penilaian ulang atas nilai perilaku. Jadi misalnya nih, udah dilakukan penilaian perilaku, terus pegawai ada yang merasa keberatan, ini kayaknya atasan saya atau peer saya salah nih nilai saya segini, itu bisa dilakukan keberatan. Kemudian dilakukan penilaian ulang, itu nanti batas waktunya tanggal 7 sampai dengan 13 Oktober. Ada juga rekam usulan HKT baru, kemudian ngisi realisasi HKU dan HKT, itu paling lambat tanggal 15 Oktober 2025. Ada juga validasi realisasi IKI, HKU, dan HKT. Ini nanti dilakukan oleh atasan langsung yang memvalidasi. Serta proses review K3 yang di triwulan 3 ini oleh PKO paling lambat 31 Oktober 2025. Kemudian ada juga review HKT paling lambat 24 Oktober. Kemudian, nah ini salah satu yang paling penting, penetapan DEKHEK triwulan 2. Nah ini kan sebenarnya udah lewat, cuma karena aplikasi baru masih banyak kendala, akhirnya diperpanjang sampai tanggal 30 September 2025. Sampai 30 September sahabat BC. Jangan ditoleransi lagi nih, nih udah dapat tambahan waktu nih. Extra time ini udah. Udah extra time ini udah. Sama yang terakhir penetapan DEKHEK triwulan 3 itu nanti 15 Oktober 2025. 15 Oktober dikit. Oh masih bulan depan. Tambahan sedikit. Iya Pak. Tadi yang terkait penilaian perilaku ya, waktunya yang pengusulan nih sampai 22 September nih. Berapa hari lagi ya? Ya masih dalam waktu dekat inilah, jangan lupa tuh. Jangan lupa. Jangan lupa ya, pengusulan. Jangan lupa waktu kerjanya bentar lagi. Pengusulan evaluator. Kemudian setelah diusulkan kan harus ditetapkan sama atasan langsungnya. Nah itu maksimal tanggal 29 September. Jadi seminggu aja tuh. Atasan langsung juga jangan diam-diam aja. Dia harus menetapkan usulan dari bawahannya terkait penilai siapa gitu ya. Betul. Kemudian penilaian perilaku itu sampai dengan 6 Oktober. Jadi setelah ditetapkan baru masing-masing menilai nih. Menilai atasan, menilai peer, menilai bawahan misalnya. Itu sampai 6 Oktober. Begitu. Kalau misal ini Pak, izin bertanya, kalau misal
pengusulan evaluator ini lupa mengusulkan, apakah ada efeknya Pak? Iya kelewat gitu Pak, kelewat. Ini nakut-nakutin pegawai nih kita nih. Ada efeknya nggak ya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau sesuai di ketentuan nanti ada potensi kena penalti ya. Wah, tadi udah extra time, ini penaltinya. Ya kan itu kan daripada merugikan NKP pegawai sendiri nih nanti. Lebih baik diajukan aja tepat waktu, jangan sampai terlewat. Mungkin atensinya di situ. Oke, nah itu saya kemarin sempat dengar dari Bea Cukai mana tuh daerah Bogor sana. Bea Cukai ini Sentul. Ada dari Bea Cukai Sentul tuh ada info saya kalau ada salah satu atasan yang lupa menetapkan dan nilai NKP-nya minusnya banyak. Karena pengaliannya orang ya, pegawai ya. Iya, jadi jangan sampai lewat ya. Jadi jangan sampai lewat, mau dari kita, dari pelaksana pun juga jangan sampai lewat, atasan menetapkan juga jangan sampai lewat. Betul. Kalau atasan lewat minusnya banyak. Betul, jangan hitung-hitung kayak masih seminggu gitu ternyata ada Sabtu Minggu nih lupa kehitung Sabtu Minggunya gitu. Itu pasti lupa kalau Sabtu Minggu mah. Lupa. Jadi penilaian perilaku ini sudah stabil aplikasinya. Jadi tidak ada extra time. Tidak ada extra time. Betul. Tetap harus mengikuti nggak tadi. kayak deck hack ya. Iya. Tidak Kalau deck seperti hack memang dari ada, sananya ada maintenance lah. Oke. Yang tidak ada alasan berarti ini. Iya. Lagian sebenarnya pengusulan evaluator sama menilai juga nggak makan waktu lama kan? Cepat. Bentar doang karena mudah juga. Udah dimudahkan di aplikasi satu Kemenkeu ini gitu. Dan juga tinggal klik-klik doang kan. Betul. Kan kita yang muncul juga kalau memang dia itu di bawahan kita aja yang muncul kan gitu. Betul. Enggak bawahan orang lain yang muncul di kita kan enggak. Sudah dikunci seperti itu. Udah dikunci dan mudah banget. Kalau zaman dulu tuh masih ingat kayaknya ada juga yang ini harus membagi kayak seksi ini kalau kekurangan harus ambil dari sini gitu-gitu kan. Sekarang nggak ada ya Pak ya? Sekarang udah nggak ada, lebih gampang lagi. Efisien. Tapi kalau kuotanya tidak, ini bisa ditetapkan sama atasannya lagi. Jadi ngambil dari seksi lain bisa, tapi oleh atasan. Nah, kalau dulu kan masih memetakan. Manual banget metainnya. Dulu aku pernah di KI soalnya. Saya juga pernah di KI. Itu pusing membagi. Ini gimana ya? Ini harus sama nih, harus balance, harus gini gitu. Ini 2, yang ini 10. Nah, 4 lah maksimal. 4. Gak bisa semua. Terus kalau ada apa sih yang baik-baik gitu kan rasanya pada ke situ semua nanti. Itu udah. Itu rumus sosial sih itu. Tapi sekarang udah alhamdulillahnya udah dimudahkan sama aplikasi satu Kemenkeu ini. Satu Kemenkeu. Gitu, teman-teman. Tadi udah ngobrol soal semuanya ya, udah lengkap ya. Apa yang kurang ya kira-kira ya? Yang belum, mungkin kalau ada kendala kali ya, kendala terkait PK dan SKP kalau di evaluasi kinerja ini kita harus ngapain sih gitu kalau ada kendala? Menghubungi Bravo kah? Iya. Atau menghubungi Helmi Yahya? Deddy Kobuser? Bukan ya. Kita menghubungi ke siapa nih Mas? Kalau ada atau Pak Juli terkait kalau ada permasalahan kendala terkait PK, SKP maupun pelaksanaan evaluasi kinerja triwulan 3. Mungkin di Satker ya pertama-tama mereka menghubungi PIC PKO-nya masing-masing dulu ya. Maksudnya diselesaikan di setempat dulu. Kalau memang ada kendala. Nanti ini secara berjenjang penyelesaiannya. Kalau di PKO setempat nggak selesai, nanti mereka bisa ke atasnya ke Kanwil misalnya. PKO Kanwil. Nanti PKO Kanwil bisa ke nanti akhirnya bisa ke namanya Helpdesk Solikin ya, Solikin Care. Nah, gitu. Jadi dari PKO yang memang ada kendala bisa diteruskan ke Solikin Care gitu ya. Namanya kita Solikin Care. Jadi Helpdesk Solikin Care solusi dan informasi kinerja yang nanti solusi dan informasi kinerja. Itu nanti bisa dicarikan solusinya misalnya terkendala aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga Solikin Care ini dikelola oleh pengelolaan kinerja dan bagian administrasi kepegawaian gitu ya. Dan itu tautannya di https://s.id/solikin DJBC. Nah, Solikin Care ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat
Tapi dibatasi waktunya karena kesibukan kita juga ya. Betul. Jam 9 sampai jam 11 saja. Oke. Atau bisa juga nanti kendala disampaikan melalui email atau surat elektronik pada alamat servicedesk@kemenq.go.id. Oke, servicedesk@kemenq.go.id. Nah, panduan aplikasi dan FAQ Kementerian Keuangan juga dapat diakses melalui s.kemenq.go.id/kinerja Kemenq 2025. Oke, s.kemenq.go.id/kinerja Kemenq 2025 Sobat VC. Selain itu, Direktorat KI juga menyediakan tautan FAQ atas kendala-kendala yang dialami dalam proses manajemen kinerja di DJBC ya, khusus ya. Di DJBC tahun 2005 yang dapat diakses melalui tautan s.id/kinerja DJBC. Oke. Udah lengkap FAQ. Udah lengkap di satu tautan tadi. Nah, yang tadi barusan aku buka ini kayak tautannya. Udah compact ya, Solikin udah semuanya DJBC. udah ada ya. Nah, ini ada panduan layanan. Tuh. Ada form nomor antrian. Berarti rame ya Pak yang bertanya Pak ya? Ya, tahun kemarin sih ada 200 lebih ya. Wah, 200 lumayan juga ya. Oh, iya. 2024. Oh. Tahun ini 49 pertanyaan lah ya. Oh, yang sudah ini. mengkonsultasikan gitu kan Ya, masalahnya. kemarin kan 200 sudah pada paham, sisa 40 gitu. Berarti mungkin. sudah Sudah mulai terinformasi stabil. ya, Stabil, udah mulai ya, ya, ini. ya. Nah itu dia sahabat BC, jangan sampai salah mengadu ya. Jangan Ya. mengadu ke Bravo, jangan mengadu ke Ferry Ya. Irwandi, jangan Iya. mengadu kemana-mana. Udah Nah. disebutkan tadi ke Solikin. Bentar, berarti ini form nomor antrian, ini kita ngisi dulu form nomor antriannya. Betul. Oke, setelah ngisi nanti masuk ke Teams, Pak. Betul. Oh, berarti live interaction ya? Betul. Wow. Nanti kita buka layanan istilahnya ya. Buka layanan di satu harinya 2 jam. Dari jam Oh, yang 9 tadi sampai 9 sampai jam 11. Jadi kita ngobrol di situ, curhat boleh gitu. Wah. Tapi tentang kinerja Tentang ya. kinerja, betul. Tentang kinerja ya. Oh, jadi jam 9 sampai jam 11 itu emang interaksi online ya, virtual meeting gitu Virtual ya. meeting langsung. Nah, Keren banget sih, Enak keren banget ini banget. sekarang ya. Iya, 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 benar. Perlu dibikin direktorat sendiri nggak sih ini? Gak perlu kayaknya. Gitu. Mungkin juga menambahkan Mas ya. Iya. Kan yang di Solikin Care ini kan sebenarnya bisa diakses nggak cuma dari pengelola kinerja organisasi atau PKO, tapi seluruh pegawai yang mau mengadu atau punya kendala oke. itu juga bisa mengakses di Solikin Care. Iya, Ya kan seperti yang disampaikan Pak Juli tadi, kalau ada kendala disampaikan ke berjenjang dari KPBC ke Kanwil, Kanwil maksudnya belum ada solusinya, jawabannya nanti disampaikan ke PIC di Subdit Banking. Nah itu kan apabila nggak ada jawaban juga, nanti dari kami sebenarnya juga akan berjenjang menyampaikan ke kementerian. Berjenjang gitu. Ya, tapi ini berjenjang juga ya. Jadi nanyanya ke PIC IKU di kantor Iya. masing-masing dulu. Jangan langsung semua ke Solikin. Kalau semua ke Pak Solikin Care. Kalau Pak Solikin RT rumah tangga beda. Ini Solikin Care ya. Ini penuh juga lama-lama ya kan. Nah, berarti bisa jadi 2 tadi. Yang 400 ya Pak kemarin ya tahun lalu. 200. 200. 2024. Nah, 200 lebih lah. itu antara pegawai yang sudah teredukasi semua atau emang PIC-nya udah jago jawabnya. Itu dia. Enggak, tahun kemarin kan aplikasinya masih belum stabil. Oh, karena itu juga benar. Iya, benar. Masih di backup sama e-performance. Nah, Iya, di benar. backup. Oh, Jadi iya, masih banyak benar. kebingungan Bingung. gitu. Biar pegawai pada bingung. Iya. Tapi sebenarnya Jangan kalau salah. sih sekarang udah pada ngerti ya. Udah pada ngerti. Udah pada ngerti. Kalau zaman dulu masih ada apa sih IKI, PKP apa tuh? Karena mungkin sekarang lebih PKP, gampang. apa IKI-nya tuh, IKU-nya tuh kalau nggak salah pelaporan ke Menkifor zaman dulu. Nah ini karena lebih gampang dan semuanya udah ada di satu Kemenko, tinggal klik-klik. Iya. Nggak makan waktu lama, jadi Iya, orang iya. udah pada bisa. Dan udah Jangan pada sampai salah ya paham. ke Solikin, bukan ke Pak Solihin Pak atau Solihin. bukan ke si Puma atau bukan Iya. kemana-mana. Kalau surat pinjem bis baru Pak Solikin. Bukan, ini https://s.id Solikin DJBC. Oke, Sama, menarik ya. banget. Mungkin tambahan buat pegawai jangan sungkan-sungkan nanya ya. Soalnya sebenarnya FAQ yang kami bikin itu salah satunya juga Dari pertanyaan. dari pertanyaan dari pegawai yang menyampaikan Pegawai. kendala. Oh, Oke, boleh juga berarti ya. Siapa tahu pertanyaannya unik nih. Ya. Nah, gitu. kalau pertanyaannya unik atau memang tidak bisa Belum dijawab pernah, oleh PIC,
boleh PIC berkolaborasi dengan pegawai yang punya masalah, maksudnya punya kendala, baru ngomong ke Solikin Care. Iya, Nah, Solikin, betul. Iya Keren ini banget sih. biar melengkapi katalog pertanyaan tadi juga. Betul. Soalnya kalau kita bikin sistem kan kalau nggak ada feedbacknya kan bingung Betul, juga ya. betul. Benar. Keren banget, keren banget. Wah keren banget ini, kita ngobrol sampai lama ini. Daging semua lagi. Daging semua. Dan gak ya. berasa langsung udah jam 15 nih. Iya, mau digoreng mau dibakar terserah sahabat BC ya kan. Yang penting isinya daging semua Daging ya Raya. semua. Betul. Nah, ini mungkin ada closing statement sebelum kita tutup ya siaran siang ini ya. Ya, Dari Pak Juli silakan. baik sahabat BC, sebagai penutup ya, semoga dengan beralihnya secara penuh full di pengelolaan kinerja ke aplikasi satu Kemenq, nah itu pengelolaan kinerja khususnya yang ada di BC, kemudian umumnya di Kementerian Keuangan akan semakin baik gitu ya, semakin mudah aksesnya, kemudian semakin validitasnya juga semakin tinggi. Gitu. Oke. Jadi karena ada proses tadi review sama atasan, persetujuan atasan itu jadi lebih valid gitu. Tidak asal. Kemudian pekerjaan kita yang tadinya disibukkan oleh pengisian yang manual itu kita akan semakin efektif dan efisien gitu ya, karena sudah satu kali entry semua dapat nanti hasil akhirnya ada, hasil pekerjaan kita ada gitu ya. Oke. Kemudian juga semakin mudah aplikasinya gitu. Oke, semakin mudah dan semakin baik lagi. Semakin baik. Iya. Gitu. Mungkin dari Pak Samuel silakan. Mungkin menambahkan juga mungkin dari pegawai memang harus diakui ya, aplikasi yang tahun 2025 ini kan memang sudah dikembangkan, sudah banyak bug fixing, tetapi memang sampai sekarang memang masih banyak kendala, harus diakui seperti itu. Nah, apabila pegawai memang ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Tadi bisa melalui Solikin Care, bisa melalui PIC, melalui email dan sebagainya. Itu dari kami juga memerlukan input dari pegawai, memerlukan masukan untuk perbaikan aplikasi satu Kemenq ke depannya. Oke, memerlukan feedback ya untuk aplikasi satu Kemenq biar lebih baik lagi. Betul, kurang ini nih sampaikan saja. Iya, disampaikan aja sahabat BC. Soalnya dari kami nanti juga sebenarnya kan untuk PIC-nya ini dari kementerian ya. Nanti dari kami tentu akan kami kompilasi untuk disampaikan ke kementerian. Iya, itu bottom up-nya jalan ini. Betul. Betul sekali. Menarik. Oke, sahabat BC ya. Ini akhir dari obsesi siang ini ya. Betul. Obrolan seru siang, masih ada obrolan yang seru-seru lagi besok-besok ya. Dan daging-daging jangan lupa Daging-daging. stay tune di Obsesi setiap jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Sampai jam 4. Ya. Ya. Oke sahabat BC, saya Yusril pamit undur diri. Saya Rara pamit undur diri. Saya Juli, terima kasih. Saya Samuel, terima kasih. See you. See you. Have a nice day. Have a nice day. Bye-bye. Kanal BC Radio. Jadikan Bea Cukai makin baik.